Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, bagian ketiga, kajian kritis berdasarkan Kitab Kejadian dan Al-Quran. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Imumal. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dari Mekah ke Sabah. Dengan tesis Imumal mengenai Sabah, maka selanjutnya akan dikaji kisah perjalanan Nabi Ibrahim secara akurat, agar dapat meluruskan kisah Nabi Ibrahim yang tertulis pada kitab Torah atau Taurat. Selamat menyaksikan. Nabi Ibrahim beserta rombongannya tinggal di Mekah beberapa waktu untuk merenovasi Baitullah, Ka'bah. Mereka tidak menetap karena saat itu kota Mekah tidak ada penghuninya dan hanya perlintasan jalan, sehingga perbekalan tidak akan mencukupi untuk tinggal lebih lama. Maka Nabi Ibrahim beserta rombongannya kemudian meninggalkan Mekah dan melanjutkan perjalanannya. Menuju kemanakah perjalanan rombongan Nabi Ibrahim? Tujuan perjalanan mereka diterangkan pada Kejadian 12:9. Pada Kejadian 12:9 disebutkan Nabi Ibrahim tetap berjalan ke Negev. Berdasarkan Konkordan 5045 arti dari Negev adalah selatan, bukan nama suatu tempat. Maka setelah ditranslasi dari terjemahan bahasa Inggris, ayat Kejadian 12:9 artinya adalah, demikianlah perjalanan Abram berlanjut dan masih ke daerah selatan. Berdasarkan dari redaksi ayat tersebut, terdapat frasa, masih ke daerah selatan. Frasa masih ke daerah selatan artinya menunjukkan perjalanannya tetap ke arah selatan, maka jelas ayat Kejadian 12:9 mengkonfirmasi kebenaran analisis Imumal mengenai rute perjalanan Nabi Ibrahim yang konsisten ke arah selatan dari sejak memulai perjalanan dari Haran. Dan perjalanan ke selatan selanjutnya diduga kuat adalah ke Sabah. Letak negeri Sabah berada di sebelah selatan kota Mekah. Argumen rombongan Nabi Ibrahim berjalan ke Sabah adalah sangat kuat karena 1. Sabah sebagai negeri yang paling makmur yang berada pada pusat jalur Kanaan, jalur lalu lintas perdagangan, penghubung antara benua Asia dan Afrika. 2. Keluarga Nabi Ibrahim masih berkerabat dengan kaum Sabah. Dari kakek buyutnya Eber bin Salah bin Arpahsad bin Sem bin Nuh, Eber memiliki 2 putra, yaitu Pelek leluhur Nabi Ibrahim dan Yoktan leluhur kaum Sabah. 3. Dari negeri Sabah yang makmur akan dapat diperoleh perbekalan yang cukup untuk dapat tinggal di Mekah. 4. Nabi Ibrahim diutus Allah berdakwah ke negeri Sabah, sesuai Quran Surah Sabah ayat 34, dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Bagian ke-1, Perjalanan ke Sabah. Sabah adalah negeri yang telah lenyap tenggelam di Laut Merah, diduga tenggelam setelah zaman Nabi Sulaiman, atau kira-kira tahun 900 sebelum Masehi. Sabah merupakan lembah dataran rendah yang terletak di bawah permukaan laut, dengan Laut Samudra berada di atasnya yang terbendung oleh pegunungan, Bab el-Mandeb. Sabah adalah negeri yang subur dengan tanah vulkanik, dibelah oleh selat laut berkadar garam tinggi sebagaimana layaknya Laut Mati di Yordania. Perdagangan antar benua Asia dan Afrika melalui jalur darat akan melalui Sabah, seperti gandum, emas, permata, gading gajah dan lain-lain komoditas perdagangan yang dibutuhkan. Pada Quran Surah Sabah ayat 45 disebutkan, bahwa tingkat kemakmuran negeri Sabah saat itu lebih dari 10 kali lipat dari tingkat kemakmuran penduduk Mekah pada masa Rasulullah Muhammad SAW, atau kurang lebih 1500 tahun sebelum Sabah lenyap. Maka rombongan Nabi Ibrahim kemudian berjalan ke selatan menuju Sabah. Bagian kedua, dakwah Nabi Ibrahim di Sabah. Kaum Sabah tampaknya telah mengenal Allah sebagai Tuhannya berdasarkan dari ajaran leluhurnya Nabi Nuh alaihissalam, tetapi pemahaman tentang kehidupan keagamaan masih terbatas. Kisah kaum Sabah tertulis pada Al-Quran Surah Sabah. Pada Quran Surah Sabah ayat 3 disebutkan bahwa, kaum Sabah tidak mengimani adanya kebangkitan manusia setelah kiamat.
Pada Quran Surat Saba 3 inilah tampaknya berkorelasi dengan dakwah Nabi Ibrahim mengenai manusia akan dibangkitkan setelah hari kiamat. Pada saat berdakwah di hadapan kaum Saba, Nabi Ibrahim menghadapi perdebatan dan pertanyaan mengenai kebangkitan setelah mati atau setelah hari kiamat. Dakwah tersebut telah menimbulkan tuduhan kepada Nabi Ibrahim dari kaum Saba bahwa ia telah berbohong pada Allah dan dianggap gila. Peristiwa ini dikisahkan pada Quran Surah Saba ayat 7 dan 8. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur, sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru?" Quran Surah Saba ayat 7. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Quran Surat Saba 8. Pada ayat ini menunjukkan bahwa yang disebut seorang laki-laki itu tentu merujuk pada Nabi Ibrahim, dan kaum Saba telah mengetahui nama Tuhannya yaitu Allah. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian memikirkan kebenaran tentang perdebatan bagaimanakah Allah dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Ibrahim memohon pembuktian kepada Allah mengenai bagaimana dibangkitkannya manusia setelah kiamat sebagaimana dikisahkan pada surah Al-Baqarah 260. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah 260. Maka Nabi Ibrahim mencincang 4 ekor burung dan mencampurkannya, kemudian cincangan daging burung itu disebarkan pada 4 puncak bukit yang berbeda. Dan setelah itu lalu Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Dan subhanallah, kemudian burung-burung itu datang dalam keadaan hidup kepada Nabi Ibrahim. Maka semakin yakinlah Nabi Ibrahim kepada kemahabesaran Allah, dan tidak berkecil hati menghadapi kaum kafir. Bagian ketiga, Saba adalah Beersheba. Kaum Saba waktu itu adalah kaum yang makmur. Dan kemudian menyombongkan diri terhadap dakwah Nabi Ibrahim sebagaimana dikisahkan pada Quran Surah Saba ayat 34 dan 35. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Quran Surah Saba ayat 34. Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab." Quran Surah Saba ayat 35. Tampaknya karena kesombongan kaum Saba itu mereka mendapat azab berupa kekeringan panjang. Meskipun Saba dilintasi selat, tapi selat ini adalah air yang berkadar garam yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari kadar garam laut biasa. Namun pertanian dan perkebunannya tetap tumbuh subur. Karena memiliki sumber air tawar dari aliran sungai dari Yaman dan Eritrea, yang bermuara di Selat Saba. Azab kekeringan pada masa itu berupa keringnya sungai-sungai yang mengalir ke Selat Saba yang mengakibatkan gagal panen sehingga timbul bencana kelaparan hebat di Saba. Peristiwa kelaparan hebat ini diterangkan pada kitab Kejadian 12:10. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu Abram berangkat ke Mesir untuk tinggal di sana, karena kelaparan sangat parah di negeri itu. Kelaparan di negeri Saba saat itu sangat parah akibat kekeringan. Bukti adanya kekeringan adalah dengan mukjizat Nabi Ibrahim membuatkan sumur untuk kaum Saba sebagaimana disebutkan pada kitab Kejadian 21:30. Sehingga kemudian dikenal tempat itu disebut Beersheba, artinya sumur Saba. Bir dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumur. Dengan adanya mukjizat Nabi Ibrahim telah mengadakan sumur di negeri Saba sebagai sumber air tawar saat itu, maka banyaklah dari kaum Saba yang kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bagian 4. Negev menjadi nama tempat. Kaum Yahudi meyakini Negev adalah gurun sebelah selatan Israel.
Padahal Negev jelas artinya adalah selatan, maka kemudian diciptakan sebagai nama tempat, yaitu Negev atau Gurun Negev. Hal ini demi menghindari kebenaran bahwa Nabi Ibrahim berjalan ke Mekah lalu membangun Baitullah di sana. Dan melanjutkan perjalanannya ke Negev atau ke selatan. Termasuk di dalamnya diciptakan pula nama kota Beersheba, Sumur Saba. Maka rekayasa Negev inilah menjadi dalil Israel untuk menguasai tanah milik Palestina. Bagian 4. Kesimpulan. 1. Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan ke selatan yaitu ke negeri Saba. 2. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum Saba dan banyak yang mengikuti ajarannya. 3. Nabi Ibrahim meninggalkan jejak sumur di negeri Saba sehingga timbul nama tempat Beersheba yang kemudian ikut lenyap bersama lenyapnya negeri Saba. 4. Nabi Ibrahim meninggalkan Saba karena negeri itu dilanda bencana kelaparan. Demikian tesis Imumal mengenai kisah perjalanan Nabi Ibrahim beserta Nabi Lut. Dan selanjutnya akan bersambung pada bagian keempat yaitu kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke Mesir. Silakan subscribe, like dan klik lonceng agar tidak ketinggalan pada video bagian keempat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.